بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama hadis nomor 18, yaitu hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Sebuah hadis yang agung yang sudah kita kaji bersama kandungannya. Dan insyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan berpindah ke hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 19, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية عند الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari saya dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada saya, "Wahai anak kecil, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat manusia, kalau mereka ingin memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena-pena telah kering dan lembaran-lembaran pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan dalam riwayat selain At-Tirmidzi, redaksinya adalah jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kenalkanlah dirimu kepada Allah
di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu, dan apa yang seharusnya mengenaimu tidak akan luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan ada bersama kesabaran, dan jalan keluar ada dalam kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini adalah terjemahan dari hadis yang panjang ini. Dan hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya seorang putra yang namanya Abdullah, yang tumbuh menjadi salah satu tokoh ulama Islam, bahkan sejak umur beliau masih belia. Beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan ilmu yang mumpuni saat beliau masih muda. Dan ini adalah dengan barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih, paham dalam urusan agama, dan ajarilah dia ta'wil atau tafsir Al-Quran. Maka beliau menjadi salah satu faqih dari kalangan sahabat, dan juga salah satu ahli tafsir di umat ini radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW membonceng Abdullah bin Abbas. Tentunya orang pada zaman itu memiliki kendaraan yang sangat sederhana, biasanya berupa unta, kadang-kadang kuda, kadang-kadang keledai. Dan kendaraan tradisional ini bisa dinaiki, boleh dinaiki. Bahkan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk membonceng orang lain di atas kendaraan tradisional ini, selagi tidak membebani binatang tersebut dengan beban yang terlalu berat, yang masuk akal, yang tidak terlalu memberatkan binatang yang kita tumpangi. Maka suatu hari Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya terlibat dalam pembicaraan yang bermanfaat. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat, berbicara dengan pembicaraan yang baik, ngobrol dengan obrolan yang bermanfaat, sehingga akhirnya obrolan ini bisa kita rasakan berkahnya. Ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan jalur Abdullah bin Abbas. Obrolan ringan di atas unta antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas akhirnya diabadikan dalam hadis ini dan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi ketika membonceng Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Wahai anak kecil," karena memang Abdullah bin Abbas masih muda sekali waktu itu. Tapi beliau sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyimpannya dan akhirnya menyampaikannya untuk para sahabat yang lain dan juga untuk umat Islam setelah beliau. Sungguh aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Tapi di sini beliau ingin menyampaikan beberapa kata dengan redaksi jamak. Jadi tidak masalah kalau kita menerjemahkannya dengan kalimat. Karena memang dia bukan hanya satu kata,
tapi dia adalah susunan kata-kata yang membentuk kalimat. Jadi sungguh aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Di antaranya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga Allah artinya adalah menjaga aturan dan batasan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Kalau ada perintah kita kerjakan. Kalau ada larangan kita tidak langgar. Kalau ada kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita segera mengimaninya. Dan juga mencukupkan diri dengan tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jadi 4 poin. Kita bisa ringkas menjadi 4 poin. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya, mempercayai kabar berita yang disampaikannya, dan beribadah kepadanya dengan tata cara yang telah dia ajarkan. Kalau kita sudah mewujudkan hal ini, maka janji Allah, Allah akan menjaga kita. Kita menjaga aturan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka ganjarannya Allah akan menjaga kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalannya. Di sini kita diperintahkan untuk menjaga aturan Allah. Ganjaran atau pahalanya adalah kita dijanjikan untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin ini. Karena Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau kita menjaga Allah, kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, maka pasti Allah akan menjaga kita. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ada 2 macam. Yang pertama adalah penjagaan dalam urusan dunia kita. Yang kedua adalah penjagaan dalam urusan akhirat kita. Adapun penjagaan yang pertama, yaitu penjagaan dalam urusan dunia kita, maka itu bisa berupa penjagaan secara fisik. Menjaga kita dari penyakit. Menjaga kita dari wabah. Menjaga kita dari berbagai gangguan. Atau menjaga badan kita saat kita sudah renta. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari Asy-Syafi'i, di antara ulama Syafi'iyah pada abad ke-5 Hijriah, beliau di usia beliau yang sudah tua, beliau masih bisa melompat dengan gesit. Dan orang-orang takjub, tapi sekaligus juga mencela beliau. Sudah tua tapi kok masih bisa lompat seperti itu. Maka beliau mengatakan, hadhihi jawarihu hafidnaha 'anil ma'asi fi as-sighar fahafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Fisik ini, badan ini, anggota tubuh ini dahulu kami menjaganya waktu kami masih muda. Maka balasannya adalah Allah menjaganya untuk kami saat kami sudah tua. Ini adalah penjagaan secara fisik. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati aturan-aturan Allah, maka kita tidak akan mendapatkan penjagaan seperti yang didapatkan oleh orang-orang saleh seperti beliau. Maka disebutkan juga bahwasanya ada sebagian orang yang ketika tuanya meminta-minta, berkeliling kampung mengemis, maka
melihat hal itu ada sebagian salaf yang mengatakan atau mengomentari hal tersebut dengan mengatakan, inna hadza dhayya Allah fi sigharihi fadhayya'ahu Allah fi kibari. Orang ini dahulu di masa mudanya tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga Allah. Maka Allah tidak menjaganya di masa tua. Allah membiarkannya. Ini adalah pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian di antara bentuk penjagaan di dunia adalah menjaga keturunan kita. Kalau kita menjaga aturan Allah, kalau kita tumbuh menjadi orang tua yang soleh, bapak ibu yang soleh dan solehah, maka insya Allah Allah akan menjaga keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun tembok itu adalah milik dua orang anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan dahulu di bawah tembok itu ada harta karun untuk keduanya. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Maka Tuhanmu, wahai Musa, ingin agar kedua anak yatim itu tumbuh besar, tumbuh dewasa, sehingga keduanya bisa mengeluarkan harta karun itu. Sebagai bentuk rahmat Allah, sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Oh ya, di tengah-tengah ayat ini disebutkan wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu ayah dari keduanya adalah orang yang soleh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat ini adalah dalil bahwasanya orang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat disebutkan bahwasanya ayah dari kedua anak yatim ini dahulu adalah orang yang soleh. Maka Allah ingin agar keduanya tumbuh dewasa dan bisa mengeluarkan harta karun di bawah tembok atau dinding itu sebagai bentuk rahmat Allah, sebagai bentuk rahmat Tuhanmu untuk keduanya. Jadi ketika ayahnya, ketika orang tuanya soleh, maka Allah menjaga keturunan kita. Dan ini berlaku untuk semuanya. Tidak hanya untuk orang yang diceritakan dalam ayat. Ini berlaku untuk agama kita juga, agama Islam. Maka warisan terbaik yang bisa diberikan, yang bisa ditinggalkan oleh orang tua kepada anaknya bukanlah rumah yang megah, bukan kendaraan yang mewah, atau harta yang berlimpah, bukan itu. Tapi kesalehan yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Dan dengan sebab itu insya Allah Allah akan menjaga mereka. Kadang-kadang kita khawatir, bagaimana kalau kita harus berpisah dengan anak-anak kita. Dan bisa jadi perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil. Maka kita khawatir, kita tidak merasa aman dengan kondisi mereka saat kita tidak bersama mereka lagi. Kalau kita punya kekhawatiran seperti itu, inilah jawabannya. Jadilah ayah yang soleh. Mari kita menjadi orang tua yang soleh. Jadilah Anda ibu yang solehah. Maka kalau Anda bisa wujudkan itu, Anda tidak perlu khawatir. Karena insya Allah
anak-anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah kesalehan orang tua mereka. Juga di antara bentuk penjagaan dalam urusan dunia adalah kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang aneh, karamah yang tidak umum, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tentang budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safinah. Suatu ketika beliau menaiki sebuah kapal atau perahu dan kapal beliau pecah. Maka beliau terdampar di sebuah pulau, dan di pulau ini terdapat binatang buas, di antaranya singa. Dalam riwayat Al-Hakim ini disebutkan bahwasanya ternyata singa yang seharusnya sangat menakutkan, yang biasanya adalah binatang buas, disebutkan singa ini justru malah berjalan bersama Safinah, menunjukinya jalan dan tidak menyerangnya, bahkan sampai melepasnya ketika Safinah sudah mengetahui jalan untuk kembali. Ini disebutkan oleh Al-Hakim, At-Tabrani dan yang lain. Ya, jadi ini adalah bentuk penjagaan dalam urusan dunia. Adapun bentuk penjagaan yang kedua adalah penjagaan dalam urusan akhirat kita, dan ini adalah penjagaan yang lebih penting. Ini adalah penjagaan yang hakiki, dalam bentuk Allah melindungi kita dari syubhat, dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dari bid'ah yang sesat. Juga Allah melindungi kita dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diharamkan, seperti makan riba, makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina, minum khamar, berjudi dan yang lain, semuanya adalah kenikmatan. Di sana ada kelezatan. Tapi dengan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita dari itu semuanya. Allah menjaga kita dari kekufuran. Allah memilih kita untuk menjadi mukmin dan muslim, dan memberikan istiqamah kepada kita sehingga kita juga bisa meninggal di atas jalan ini. Ini adalah penjagaan yang luar biasa. Ini adalah penjagaan yang hakiki, yang lebih penting daripada penjagaan yang pertama tadi. Maka kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah terjaga dari syubhat, begitu jauh dari syahwat, bisa menundukkan pandangannya, ya tidak menyukai tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau suara-suara terlaknat, dijaga oleh Allah dengan bisa menimba ilmu dari para ulama sunnah, maka selayaknya kita iri kepada mereka itu. Ini adalah bentuk penjagaan yang hakiki, bentuk penjagaan yang lebih penting daripada tadi penjagaan secara fisik, penjagaan untuk anak keturunan, penjagaan dari binatang buas. Ini lebih penting dan lebih besar, karena memang urusan akhirat adalah urusan yang lebih penting. Alam akhirat adalah alam keabadian, sedangkan alam dunia hanya sementara saja. Volumenya jauh lebih besar daripada volume alam dunia. Maka tidak heran kalau para ulama mengatakan bahwasanya inilah penjagaan yang lebih penting, penjagaan yang lebih besar. Iya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus syukuri, dan kita harus melihat kepada orang-orang yang lebih dari kita dalam hal ini.
Dan ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat, baik itu berupa kekufuran. Ini kita kadang-kadang melihat orang-orang kafir, maka kita takjub dengan dunia mereka. Kita takjub dengan negeri mereka yang sedemikian maju. Bangunan-bangunan pencakar langit mereka yang begitu megah. Kehidupan mereka yang serba mewah. Kita kadang-kadang terjebak di situ. Kita berpikir mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih. Pandangan itu salah. Kita harus melihat kepada kondisi akhirat mereka. Lihat bagaimana mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka syirik, bagaimana mereka memakan daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka jatuh dalam perzinaan dan berbagai maksiat yang luar biasa banyak. Pembunuhan yang begitu mudah. Itu terjadi di tempat mereka. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya itu semuanya punya sebab. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil juga. Mereka tidaklah sampai ke derajat itu kecuali karena mereka sebelumnya dulu sudah menjaga batasan-batasan Allah. Mereka mentaati aturan Allah, mereka bertakwa, mereka beriman. Maka Allah jaga akhirat mereka. Allah berikan mereka istiqamah di atas jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah. Sebaliknya orang-orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, musyrik sepanjang hayat mereka. Mereka juga tidaklah jatuh dalam keburukan itu kecuali karena sebelumnya mereka tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menjaga mereka. Mungkin Allah masih menjaga mereka dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat Allah tidak menjaga lagi. Allah tidak menjaga mereka lagi, maka ini adalah kerugian yang luar biasa besar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari orang-orang yang pelaku maksiat, beliau mengatakan, hanu alaih fa'asaw walau azzu alaih la'asamahum. Orang-orang itu remeh bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya mereka berharga dan berarti di sisi Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka dari maksiat-maksiat itu. Allahu Akbar. Ini peringatan untuk kita. Kalau kita masih sering jatuh dalam maksiat, apalagi dosa-dosa besar, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak menjaga kita dalam perkara paling penting, yaitu urusan akhirat kita. Maka berarti kita tidak bernilai, kita tidak berharga, kita remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanu alaih fa'asaw. Mereka para pelaku maksiat itu remeh, tidak bernilai, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat mereka banyak bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaih la'asamahum. Dan kalau seandainya mereka berharga, bernilai di sisi Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka dari maksiat itu. Sebuah perkataan yang berharga, sangat dalam untuk kita renungkan bersama. Dan kadang-kadang penjagaan dalam urusan akhirat ini kita tidak merasa dijaga, tidak kita sadari. Jadi kadang-kadang penjagaan oleh Allah itu tidak kita sadari. Jadi Allah ingin menjaga kita dalam urusan akhirat kita, tapi kita menyangkanya itu adalah bagian dari hukuman yang diberikan kepada kita. Padahal dengan kegagalan kita, dengan kekurangan yang kita miliki, sebenarnya di balik layar, tanpa kita sadari,
Sebenarnya Allah sedang ingin menjaga kita. Ini penting untuk kita pahami bersama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud di mana beliau berkata, sesungguhnya kadang-kadang seorang hamba itu mengincar suatu perdagangan atau suatu kedudukan, jabatan. Kadang-kadang seorang hamba membidik suatu tender besar, suatu deal besar dalam bisnis, atau suatu jabatan tinggi. Maka Allah melihat kepadanya, kata beliau. Dan Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikatku, jauhkan perdagangan itu dari si fulan. Jauhkan jabatan itu dari si fulan. Karena kalau aku mudahkan keduanya untuk dia, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Kalau aku memudahkan bisnis ini, tender ini, jabatan ini untuk si fulan, maka itu adalah jalan neraka bagi dia. Maka Allah menjauhkan jabatan dan perdagangan itu dari si fulan. Maka di dunia orang ini merasa gagal. Dia mengatakan, orang lain telah mengalahkan saya. Si fulan lebih hebat daripada saya. Padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tanpa dia sadari, Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menjaga dia. Kenapa? Barangkali karena ketaatan-ketaatan dia. Karena sebelum ini dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting bagi orang-orang yang gagal atau merasa gagal persisnya. Merasa bisnisnya tidak lancar. Merasa perdagangan atau tender yang dia incar tidak berhasil dia dapatkan. Kedudukan di pemerintahan yang dia bidik tidak berhasil dia raih. Siapa tahu Anda termasuk orang yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam athar ini. Allah melihat kepada Anda. Kemudian Allah ingin menunjukkan rahmatnya kepada Anda dengan mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, jauhkan perdagangan itu dari si fulan. Jauhkan jabatan itu dari si fulan. Karena kalau aku memudahkan keduanya untuk dia, maka itu adalah jalan neraka untuknya. Jadi Allah ingin menjaga Anda. Allah ingin menyelamatkan Anda dari neraka karena belum tentu Anda bisa bertakwa dalam perdagangan itu. Belum tentu Anda bisa amanah dalam jabatan itu. Dan sebaliknya kalau Anda berhasil mendapatkannya, Anda berhasil meraih hal itu, maka jangan bangga dulu. Kalau sebelumnya Anda adalah pelaku maksiat, sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu adalah istidraj. Ya, Allah membiarkan Anda untuk tetap sukses di dunia. Tetap maju, tetap berhasil. Semua orang di dunia mengatakan Anda sukses. Anda orang paling hebat di dunia, Anda orang paling kaya di dunia. Tapi kalau Anda bukan orang yang bertakwa kepada Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka bisa jadi itu adalah hal yang sebaliknya. Itu adalah jalan neraka Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya di paruh pertama hadis Ibnu Abbas ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah, dalam arti menjaga aturan-aturannya, maka Allah menjanjikan balasan yang setimpal, yang sejenis dengan amalan tersebut, yaitu dengan menjaga orang tersebut dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam urusan akhirat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di hadapanmu. Bukan dengan zatnya, karena Allah di atas langit, Allah di atas arsy-Nya. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala bersama Anda, menolong Anda, membantu Anda. Ini yang disebut sebagai ma'iyah. Sebagai ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah yang khusus. Yang artinya adalah pertolongan, dukungan, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa kepadanya. Jadi, kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan Allah bersama kita. Kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Bersama di sini kata para ahli tafsir artinya adalah ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Yang artinya adalah dukungan, pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihfazillah tajidhu tujahak. Artinya dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan Allah bersama kita. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Menjadikan orientasinya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Menjadikan orientasinya adalah Allah, Allah, Allah. Kalau kita ingin meminta, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah. Boleh kita meminta pertolongan kepada hamba dengan dua syarat. Jika hambanya itu hadir, ada, tidak gaib. Kemudian yang kedua, hal yang kita mintai adalah sesuatu yang dia mampu. Boleh kita minta tolong teman kita, tetangga kita untuk membantu memperbaiki rumah kita. Membantu memperbaiki motor atau sepeda kita. Karena dia hadir, orangnya ada. Kemudian dia juga bisa membantu kita. Dia bisa naik ke genteng memperbaiki rumah. Dia bisa memperbaiki saluran air di rumah kita yang rusak. Ini adalah meminta pertolongan yang dibolehkan kepada hamba. Sedangkan dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita meminta kesembuhan kepada selain Allah, kita musyrik. Dokter bisa untuk kita mintai tolong untuk mengecek penyakit kita, memberikan obat, memberikan terapi, memberikan konsultasi. Itu boleh. Tapi kesembuhan hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Rezeki hanya Allah yang mampu untuk memberikannya, maka kita tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh untuk membedakan mana isti'anah atau permintaan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Perlindungan dari neraka hanya Allah yang bisa memberikan kita perlindungan dari api neraka. Maka hanya kepada Allah kita meminta perlindungan itu. Tidak kepada siapapun, termasuk orang-orang soleh seperti para wali atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa menjaga kita dari neraka. Hanya Allah yang bisa untuk menjaga kita dari api neraka, maka kita tidak boleh memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya potongan hadis yang ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan.
Karena ibadah salah satu bentuknya adalah minta. Karena yang dimaksud dengan minta dalam hadis ini artinya adalah doa. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Maka kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sini diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan kalau engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Jadi hadis ini senada dengan intisari dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya umat manusia, baik umat Islam maupun yang lain, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang kecil, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya, kalau seandainya orang satu kampung, satu RT, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bahkan seisi dunia, semuanya ingin membahayakan kita, maka mereka sangat lemah. Mereka tidak akan bisa membahayakan kita atau memberikan manfaat untuk kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kita. Misalnya kalau orang-orang ingin membantu kita, ya, manfaat itu bisa berupa uang misalnya, atau memberi hadiah berupa kendaraan, berupa rumah. Mereka tidak mungkin untuk bisa memberikan manfaat itu kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menjadi milik kita. Sedemikian lemahnya umat manusia. Dan sedemikian kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sangat lemah, kita tidak bisa apa-apa. Semua manfaat yang bisa kita tebar untuk umat manusia, semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada umat manusia, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya al-akhdhu bil asbab, kita hanya ikhtiar. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasianya kenapa kita disuruh meminta hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah karena kita semuanya lemah. Jin-jin lemah. Para malaikat lemah. Seluruh umat lemah. Dan hanya Allah yang maha kuasa. Maka kenapa kita masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan kadang-kadang kita sadar bahwasanya yang kita minta itu lemah. Sebaliknya, wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpaimu. Pembunuhan, perampokan, bullying, perundungan, semua bentuk bahaya. Kalau seandainya seluruh umat manusia mereka berserikat, berkumpul untuk membahayakan kita dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu kecuali dengan suatu bahaya yang memang sudah Allah takdirkan akan mengenai kita. Jadi jangan takut pada makhluk. Mereka semuanya lemah. Kalau sampai ada bahaya yang mengenai kita melalui mereka, maka bahaya itu memang sudah Allah takdirkan akan terjadi pada kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Ini menunjukkan bahwasanya penulisan takdir seluruh makhluk sudah terjadi di waktu yang sangat lampau. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh hari, di masa yang sangat lampau, Allah Subhanahu wa taala sudah tulis takdir itu. Misalnya hari ini kita akan mengkaji hadis 19, hadis Ibnu Abbas di saluran televisi dan radio yang barokah ini, Masya Allah. Itu sudah Allah takdirkan. Bapak Fulan mengikuti dari Jakarta, Bapak Fulan mengikuti dari Jayapura, Ibu Fulanah mengikuti dari Mataram, Lombok, satu lagi mengikuti dari Padang, Sumatera Barat. Itu semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan takdir itu sudah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kata para ulama, perkataan beliau, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Ini adalah kinayah tentang bahwasanya pencatatan dan penulisan takdir ini sudah sangat lama. Jadi pena-pena sudah diangkat lama sekali. Lembaran-lembaran juga sudah kering. Penanya juga sudah kering. Lembarannya sudah kering, sudah lama sekali ditulis. Semuanya sudah selesai. Kita hanya menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih, ya. Jadi hadis ini bisa dipakai untuk berhujjah, dipakai untuk landasan hukum. Maka kita tidak perlu ragu akan kesahihan hadis ini. Dan dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, kita mengetahui para ulama hadis sangat banyak. Apa yang disampaikan di depan adalah redaksinya Tirmidzi. Kemudian ada para ulama yang lain, para muhaddits yang lain yang menampilkan redaksi yang berbeda. Di antaranya, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini menafsirkan bahwasanya arti tujahaka dalam redaksi yang pertama, redaksinya Tirmidzi, artinya adalah amamaka, di hadapanmu. Penegasan bahwasanya dimanapun kita berada, maka kita akan dapatkan Allah di hadapan kita. Kita akan dapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah dimanapun kita berada, kalau kita menjaga batasan-batasan Allah. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah di masa senang, niscaya Allah akan mengenalmu di masa susah. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita praktekkan. Jadi kita perlu untuk bertakwa kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam batasan-batasannya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya, mentaati perintahnya semampu kita, meninggalkan semua larangannya, mengimani kabar-kabar yang disampaikannya, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah diajarkan, maka berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Itu caranya. Kalau kita sudah menjaga Allah, berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bertakwa, menjaga batasan-batasan Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah saat kita senang. Bagaimana cara mengenalkan diri kepada Allah saat kita senang? Dengan menjaga aturan-aturannya. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah Allah akan mengenali kita saat kita sedang susah.
Saat kita terjepit, Allah akan membantu kita. Allah akan membuat solusi untuk kita. Memberikan jalan keluar untuk permasalahan kita. Ini juga janji dari Rasulullah SAW. Maka saat kita bahagia, saat kita sedang longgar, saat kita sedang senang, jangan terlena. Jangan, ini sebagian orang ketika merasa tidak terancam, merasa tidak diuji dengan kesulitan-kesulitan, dia terlena, lupa. Akhirnya dia berfoya-foya, dia berbuat seenaknya di atas muka bumi. Baru kemudian ketika susah, dia meminta kepada Allah, maka Allah tidak kabulkan doa-doanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah. Dia tidak mengenalkan diri kepada Allah. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah saat dia sedang susah. Maka dia tidak mendapatkan solusi ketika terjepit. Adapun seorang muslim yang baik, maka dia akan bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi. Saat dia sedang senang, saat dia sedang bahagia, dia tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia terjepit, ketika dia sedang susah, Allah membantunya. Allah menolongnya, Allah membuatkan solusi untuk dia. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man sarrahu an yastajib Allah lahu 'inda asy-syada'id, falyukthir ad-du'a fi ar-rakha." Barang siapa yang senang dikabulkan doanya saat sedang susah. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya saat sedang terjepit, maka hendaklah dia memperbanyak doa saat sedang longgar dan senang. Ini senada dengan hadis kita ini. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan diri, dekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya Allah mengenal semua hambanya tanpa kita harus mendekatkan diri. Tapi maksudnya ini adalah pengenalan yang khusus. Allah mengenal hambanya, Allah mengetahui semuanya, hambanya hafal dengan kita semuanya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh hadis ini. Yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah ma'rifah khassah. Ma'rifat yang khusus, pengenalan yang khusus. Dan itu bisa kita dapatkan dengan mengenalkan diri juga secara khusus saat kita sedang longgar, saat kita sedang bahagia. InsyaAllah Allah akan mengenali kita. Allah akan membantu kita, membuatkan kita pemecahan-pemecahan dan jalan keluar saat kita sedang terjepit. Iya, ta'aruf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwasanya hal-hal yang seharusnya luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan hal-hal yang seharusnya menimpamu tidak akan luput darimu. Ini menegaskan bahwasanya kita tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan untuk menimpa kita, maka itu pasti akan menimpa kita. Hal-hal positif yang Allah takdirkan akan bisa kita raih, maka kita pasti akan bisa meraihnya. Ya, prestasi akademis, bisnis yang lancar, jabatan yang tinggi, karir yang bagus dalam urusan dunia. Dan yang lebih penting adalah dalam urusan akhirat. Menjadi orang yang soleh, menjadi orang tua teladan, menjadi orang yang banyak sholat dan puasa, menjadi orang yang memiliki ibadah sosial yang banyak. Ini semua adalah prestasi-prestasi dalam urusan akhirat. Kalau seandainya Allah takdirkan itu semuanya menjadi rezeki kita, menjadi bagian kita, maka itu tidak akan luput. Pasti kita akan bisa meraihnya.
kita tidak akan luput dari semua kenikmatan dan prestasi itu. Sebaliknya, hal-hal yang tidak kita sukai berupa kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, kalau Allah takdirkan itu akan menimpa kita, kita tidak bisa menghindarinya. Pasti akan mengenai kita. Penyakit, wabah, kegagalan dalam belajar, rezeki yang seret, bisnis yang tidak lancar, karir yang mandek. Kalau memang Allah takdirkan itu, maka itu pasti akan menimpa kita. Kita tidak akan bisa lari dari semua itu, karena Allah sudah takdirkan untuk kita. Sebaliknya, apa-apa yang seharusnya luput, apa-apa yang ditakdirkan untuk luput dari kita, tidak akan menimpa kita. Baik berupa nikmat maupun musibah. Jadi, kesuksesan dalam bidang akademis, kemudian bisnis yang lancar, fisik yang menawan. Kalau Allah tidak takdirkan hal itu untuk kita, maka kita tidak akan bisa menggapainya, kita tidak akan bisa meraihnya. Demikian juga berbagai mara bahaya yang Allah tidak takdirkan untuk kita, maka itu akan luput dari kita, tidak akan menimpa kita sama sekali. Ini saking tepatnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dan saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Semuanya tepat terjadi sesuai dengan apa yang telah Dia takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Semua apa yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, itu semuanya akan terjadi persis dengan apa yang dituliskan di sana. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada bersama kesabaran. Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kita dituntut untuk sabar. Harus sabar. Kalau bisa ridho. Nah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan kaidah yang masyhur bahwasanya dalam menghadapi musibah, hal yang wajib bagi seorang muslim adalah sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya menahan diri, menahan jiwa kita agar tidak banyak mengeluh, menjaga mulut kita agar tidak keluar kata-kata buruk, menjaga tangan dan anggota tubuh kita dari misalnya memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, atau menangis meraung-raung seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum. Itu adalah sabar. Meskipun barangkali kita masih berharap agar musibah ini lebih baik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih suka untuk selamat daripada musibah ini. Ini namanya sabar. Sedangkan ridho adalah derajat yang lebih tinggi dari itu. Dia tidak wajib, tapi hanya sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mencapai derajat ridho. Ridho itu saat kita tertimpa musibah, maka kita ingat akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya Allah tidak mungkin menurunkan musibah ini untuk kita kecuali dengan hikmah yang besar. Kita ingat hikmahnya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Pasti ada hikmah di balik musibah ini. Maka ini semuanya membuat sakitnya musibah menjadi lebih ringan. Bahkan semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ingat akan luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya dalam musibah yang Dia turunkan kepada kita. Maka bisa jadi kita tidak merasakan sakit sama sekali. Dan kita berpikir inilah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak berharap agar musibah dan ujian ini diangkat dari kita. Karena kita merasa itulah yang terbaik. Kita meyakini itulah yang
lebih maslahat untuk diri kita. Nah, ini tentunya adalah sebuah derajat yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk mencapainya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan sebuah perkataan yang juga sangat agung dan dalam. Beliau mengatakan ar-ridha aziz. Ridha itu sulit dicapai. Walakinna as-sabra mu'awwalul mu'min. Tapi sabar adalah sandaran dan patokan seorang mukmin. Ini menjadi kewajiban. Paling tidak kita sabar dalam menghadapi musibah. Dan kalau kita mau sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah turunkan, maka di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nasra ma'as sabr. Dan sesungguhnya pertolongan dari Allah itu ada bersama kesabaran. Jadi jangan lupa sabar. Kalau bisa ridha saat kita mendapatkan musibah. Wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar, pemecahan, solusi itu ada dalam kondisi terjepit. Jadi saat kita sedang terjepit, kita sedang dalam mara bahaya yang luar biasa. Di situ biasanya ada jalan keluar. Maka sesulit apapun kita, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Karena justru saat kondisi terjepit seperti itulah biasanya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita biasa menjaga Allah dalam keadaan senang dan longgar. Ini saatnya Allah membantu kita. Allah memberikan pemecahan untuk masalah-masalah kita. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan kenapa pertolongan Allah, kenapa jalan keluar kadang-kadang justru terjadi saat orang merasa terjepit, terdesak, sudah di titik kulminasi, titik puncak, klimaks dari permasalahan yang dihadapi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, itu karena dalam kondisi seperti ini orang sudah tidak punya harapan lagi kepada makhluk. Orang yang dalam kondisi sakit yang luar biasa. Dia sudah mencari dokter-dokter terbaik di atas muka bumi, tapi tidak ada solusi juga. Disitulah akhirnya dia tidak punya harapan kecuali hanya kepada Allah. Seluruh harapan sudah putus. Tinggal tersisa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah yang namanya tawakal. Dan di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Maka disitulah terjadi pemecahan. Disitulah ada jalan keluar untuk kondisi terjepit yang dia hadapi. Yang kedua, karena dalam kondisi seperti ini seorang hamba mulai menyalahkan dirinya. Dia mengatakan, tidaklah doaku ditolak. Tidaklah doaku tidak dijawab oleh Allah SWT kecuali karena dirimu, wahai nafsu, wahai jiwa. Kamu sebabnya. Engkau yang membawaku untuk berbuat maksiat selama ini. Engkau yang menemaniku untuk berbuat maksiat selama ini. Maka dia terus mencela dirinya. Dia terus menyalahkan dirinya. Dan kondisi menyalahkan diri, kondisi mencela diri seperti ini, dalam kondisi terjepit, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak ketaatan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka disitulah muncul pertolongan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang terjepit. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji dari Allah seperti firman-Nya, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka
Saat kita diuji dengan kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, kita ingat, insya Allah ada kemudahan di sana. Maka kita harus terus optimis, tafaul, jangan putus asa. Perbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita berpikir mungkin ini hampir mustahil. Ini sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi itu semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kuncinya adalah seperti yang disebutkan di depan. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menjaga kita. Kalau kita terbiasa untuk mengenalkan diri kepada Allah di saat senang, di saat longgar, mendekatkan diri kepadanya di saat kita sedang bahagia, kaya raya, sehat, tidak terjepit, maka insya Allah kita akan mendapatkan nasr, pertolongan. Kita akan mendapatkan yusr, kemudahan. Kita akan mendapatkan faraj, jalan keluar. Kapan? Saat kita terjepit kesusahan dan diuji dengan berbagai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar, solusi, pemecahan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita yakin itu. Yang lebih penting bagi kita adalah memastikan bahwasanya kita mau menjaga Allah, mau menjaga aturan-aturan Allah, menjaga batasan-batasannya. Pastikan bahwasanya kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang senang, bahagia, longgar, kaya raya, sehat. Itu yang harus kita pastikan. Kalau kita sudah pastikan hal itu, kita sudah menjaga aturan-aturan Allah, mendekatkan diri kepadanya, mengenalkan diri kepadanya saat kita sedang longgar, kaya raya, sehat, senang, maka insya Allah kita akan mendapatkan solusi, faraj, pertolongan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita menghadapi berbagai musibah dan kesulitan. Ini adalah sebuah hadis yang sangat agung. Kita bisa pahami sekarang bahwasanya memang hadis ini hadis yang sangat agung. Ada banyak sekali pelajaran penting dan pokok dalam hadis ini yang kita harus pahami sebagai seorang muslim. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sangat agung. Dan sebagian ulama sampai mengkhususkan karya khusus untuk menjelaskan kandungan hadis ini. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menulis sebuah kitab yang judulnya Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibni Abbas. Khusus untuk membahas hadis yang agung ini karena memang sangat penting dan sangat pokok dalam agama kita. Maka tidak heran kalau An-Nawawi rahimahullahu taala memilih hadis ini sebagai hadis nomor 19 dalam rangkaian karya beliau yang monumental, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Sebagai penutup dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau biasa beramah tamah dengan para sahabat beliau. Bahkan di sini mengajak seorang anak kecil untuk menunggang kuda bersama beliau, dan ini menunjukkan juga tawadhu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang menjaga batasan dan aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan dan aturan-aturannya dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita, meninggalkan semua larangannya, mengimani kabar berita yang disampaikan olehnya, dan juga beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang Dia ajarkan. Yang keempat, bentuk penjagaan Allah ada dua macam.
Yang pertama, penjagaan dalam urusan dunia. Yang kedua penjagaan dalam urusan akhirat, dan yang kedua ini adalah yang paling penting dan itulah penjagaan yang hakiki. Pelajaran yang kelima, pesan tersirat dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak menjaga Allah, maka dia tidak akan dijaga olehnya. Pelajaran yang keenam, al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Dalam konteks pembahasan kita diperintahkan untuk menjaga Allah, maka balasannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya, penetapan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan khusus. Al-ma'iyah al-khassah, yang artinya adalah penjagaan, dukungan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, kewajiban untuk meminta pertolongan dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pelajaran yang selanjutnya, bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Maka saat ini pena-pena sudah diangkat, pena-pena penulis takdir sudah diangkat, dan lembaran-lembaran takdir juga sudah kering. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diubah dari takdir itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah luasnya atau besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, di mana para hamba dan seluruh umat tidak akan bisa memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan dan telah Dia tulis untuk hamba-hambanya. Pelajaran yang selanjutnya, pentingnya mengenalkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi longgar, sehat, dan kaya raya. Karena dengan begitu insya Allah akan mengenali kita dengan ma'rifah khusus, dengan memberikan solusi, pertolongan, dan kemudahan saat kita mendapati kesulitan dan musibah. Pelajaran yang terakhir, kewajiban untuk selalu optimis saat mendapatkan musibah atau kesulitan. Karena bersama sabar ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kondisi terjepit ada jalan keluar dari Allah, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Demikian, Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.